Boriska ini mengaku bahwa dia adalah reinkarnasi dari penduduk Mars. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau bercerita tentang kisah-kisah yang luar biasa, tidak dapat diterima akal gitu ya. Ini mengisahkan beberapa peristiwa orang yang dipercaya gitu ya, mengalami reinkarnasi. Kita pertama membahas ada anak berumur 2 tahun yang bernama Luke Ruhlman. Anak ini berasal dari Cincinnati, Amerika Serikat. Si Luke ini, dia dari kecil udah memperlihatkan sifat atau sikap ya, gelagat yang seperti orang sudah dewasa. Tidak cocok dengan umur aslinya yang baru 2 tahun. Seperti misalnya kalau dia mau menyeberang jalan. Kalau anak-anak kecil kan tahu sendiri ya, di pinggir jalan juga, wah gak karu-karuan gitu loh, bahaya gitu. Kalau si Luke enggak. Di pinggir jalan diem, lihat kanan kiri aman, baru nyebrang. Demikian juga kalau misalnya dia minum ya, air panas, air dingin itu dia bisa bikin sendiri dengan memperkirakan yang cukup gitu ya. Jadi nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Terus ada lagi soal keamanan rumah. Ini anak umur 2 tahun sudah bisa mikirin, Mami ini rumah kita udah dikunci belum kalau mau pada pergi dari rumah, seperti itu. Hal itu nggak cocok banget dengan usianya. Hingga kalau dia jalan misalnya nih ya, di jalan sama ibunya atau sama bapaknya lagi pada jalan-jalan ya. Si Luke ini kalau lihat cewek gitu, ada lihat cewek, dia ngomong gini, ini rambutnya kayak rambut gua dulu gitu. Atau gua pernah rambutnya model kayak gitu. Terus kalau misalnya lihat ada perempuan pakai anting, dia juga pernah bilang, saya juga pernah punya anting yang kayak gitu, saya pernah pakai anting yang kayak gitu. Terus beriring jalannya waktu ya, si Luke ini sering menyebut satu nama, yaitu Pam. Pam itu biasanya nama seorang perempuan ya, Pam gitu. Pam mau ini, rambut Pam pernah seperti itu, baju Pam pernah seperti itu, seperti gitu. Hingga bapak sama ibunya akhirnya penasaran, mereka berembuk mengobrolkan soal ini. Sampai pada saat mereka bertiga berkumpul, ibunya pun langsung mengajukan pertanyaan kepada si Luke. Dia tanya, Luke, Pam itu siapa sih? Nah, si Luke kemudian ditanya seperti itu, dia menoleh tajam ke ibunya, dia jawab, Pam itu ya saya. Maksud kamu? Ya itu, Pam itu adalah saya. Maksud kamu gimana? Coba ceritakan, kata si ibu kan mulai tegang. Kalau seorang ibu kan tegang gitu ya. Bapak sama ibunya ini serius ngeliatin anaknya ini. Nah, si Luke jawab, jadi dia ini pernah meninggal. Setelah meninggal, dia naik ke surga. Setelah naik ke surga, dia ketemu dengan Tuhan. Setelah ketemu dengan Tuhan, si Pam ini ya, atau si Luke ini, itu disuruh kembali lagi ke dunia. Disuruh pulang lagi sama Tuhan ke dunia. Setelah sampai ke dunia, dia itu bangun dari tidur, pikiran dia itu bangun dari tidur, tetapi sebagai seorang bayi. Nah, begitu dia membuka mata dan melihat ayah ibunya itu, kemudian ayah ibunya ini memberikan nama dia Luke. Itu cerita dari si Luke ini. Kemudian ibunya dengan gemeter ya, dengan perasaan campur aduk menanyakan, bagaimana cara kamu meninggal? Si Luke ini bilang bahwa dia meninggal karena terjebak saat hotelnya terbakar. Hotel itu namanya Hotel Paxton, berada di Chicago. Itu adalah lingkungan orang kulit hitam di situ. Dia kebakaran dan meninggal. Setelah itu ibunya langsung googling, dia cari informasi tentang kebakaran itu. Dia menemukan bahwa memang benar terjadi kebakaran pada tahun 1993. Banyak korban yang meninggal saat itu. Salah satunya adalah seorang wanita kulit hitam berusia 34 tahun bernama Pam Robinson. Kemudian ibunya berinisiatif ya, mengumpulkan beberapa foto atau banyak juga foto-foto kulit hitam, wanita kulit hitam yang seusia dengan Pam Robinson ini.
Gunanya dia mau ngetes Siluk ini bener apa enggak. Jadi fotonya diletakkan di depan Siluk ini, banyak foto itu ya. Siluk disuruh milih mana yang namanya Pem. Siluk ini tidak pakai mikir, tidak pakai langsung menunjuk. Ini adalah aku. Ini adalah Pem. Hingga memang sampai saat ini hal tersebut tetap berjalan ya, keanehan-keanehan ini. Cuman ibunya itu, kebayang gak sih kalian gimana sih? Ini anak gua tapi bukan anak gua, itu kayak gimana ya, sedih banget gitu, hancur banget perasaannya. Ya udah, kita tinggalkan Luke dulu, kita sekarang menuju ke India. Kita menemui seorang wanita yang bernama Santi Devi. Santi Devi ini dilahirkan di India, tepatnya di kota Delhi pada tanggal 11 Desember tahun 1926. Pada saat dia usia 4 tahun, Santi Devi mulai menunjukkan gelagatnya gitu ya, yang aneh gitu. Dia bilang ke ibunya bahwa saya ini adalah reinkarnasi dari seorang wanita yang berasal dari desa Pradesh yang berjarak ratusan kilometer dari kota Delhi itu. Dia mengaku bahwa dia adalah seorang wanita yang bernama Lutski. Dia adalah merupakan istri dari Kardernet. Jadi Kardernet ini adalah seorang laki-laki yang berada di desa Pradesh tadi. Dia mengaku lagi bahwa dia meninggal setelah melahirkan anaknya yang keempat. Pada saat itu orang tuanya ini setengah percaya setengah enggak gitu ya. Dia ini, udah kamu jangan ngomong gitu lagi, soalnya masih anak umur 4 tahun. Ngaco kamu, udah jangan lagi, fokus lagi sama belajarmu, sama sekolahmu gitu. Tapi si Santi Devi ini terus-terusan meracau gitu ya, terus-terusan ngomongin soal itu lagi, hingga akhirnya si ibu atau orang tuanya Santi Devi ini pun membawanya ke seorang dokter. Sesampainya di dokter ini menanyai ya Santi Devi ini. Dokter itu saat itu hanya bisa terperangah gitu ya, mau ngapain gitu, dia hanya bisa heran aja gitu. Dokter ini menarik kesimpulan memang benar Santi Devi ini adalah seorang anak yang memiliki pengetahuan yang tidak wajar. Hingga kemudian kabar soal Santi Devi ini pun mulai meluas ya ke warga itu. Hingga ada salah satu warga yang mencoba ngetes. Dia ngetes dengan cara berkirim surat kepada seseorang yang bernama Kardernet yang berada di desa Pradesh. Tidak disangka ternyata pria yang bernama Kardernet ini benar-benar ada di desa Pradesh. Dan dia memang benar pernah mempunyai seorang istri yang meninggal bernama Lutski. Istrinya itu meninggal pada saat melahirkan anaknya yang keempat. Cocok dengan apa yang diceritakan oleh Santi Devi. Kemudian warga ini langsung mengundang si Kardernet ini untuk datang ke rumah Santi Devi. Benar, si Kardernet pun datang. Dia bertemu dengan Santi Devi. Pada saat itu Santi Devi yang umur 4 tahun ini langsung mengenali bahwa itu adalah suaminya dulu. Cuman ya jelas aja ya, suaminya ini bengong-bengong aja gitu saat itu, setengah percaya setengah enggak, mungkin banyak enggak percayanya gitu. Sehingga orang tua dari Santi Devi berikut warga dan Kardernet ini juga, mereka pun berangkat ke Pradesh, ke desanya si Kardernet itu. Mereka mengetes si Santi Devi dengan mata tertutup tentang objek apa saja yang ada di desa itu dan rumahnya itu ada di mana. Mereka tutup mata si Santi Devi. Si Santi Devi dengan keadaan mata tertutup, dia bisa tahu di mana letak rumahnya. Dan begitu berada di dalam rumahnya, dia bisa tahu lokasi kamar mandi di mana, kamar di mana, lokasi ruang tamu di mana. Dengan mata tertutup dia bisa menunjukkan. Dia juga menemui ketiga anaknya dan mengenalinya masing-masing nama anak-anak itu, kecuali anaknya yang keempat. Karena pada saat itu kan si Lutski atau Santi Devi ini meninggal pada saat anak keempatnya lahir, sehingga dia tidak mengenali anaknya yang terakhir itu. Ditambah lagi yang lebih meyakinkan lagi ya, si Santi Devi ini bisa ngomong dengan warga lokal mengikuti dialek atau logat dari warga desa itu.
tiba-tiba logatnya bisa sama dengan warga desa itu gitu. Hingga kasus Santi Devi ini pun akhirnya mendapatkan perhatian dari pemerintah yang pada saat itu masih zamannya Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi ini sampai membentuk tim khusus investigasi untuk menyelidiki kasus keanehan dari Santi Devi ini. Cuman tim investigasi itu menyimpulkan bahwa Santi Devi ini berbohong. Aneh gua, kok buktinya udah jelas gitu ya, kenapa bisa berbohong gitu ya. Tapi pokoknya berbohong gitu. Hingga ini juga menarik, salah satu penulis dari Swedia itu datang ke India khusus untuk meliput kisah si Santi Devi ini. Awalnya dia menganggap kisah ini adalah hoax biasa. Tapi setelah dia menyelidiki segala sesuatunya dan mewawancarai Santi Devi, akhirnya dia mendapatkan kesimpulan bahwa ini adalah benar-benar peristiwa reinkarnasi. Hingga kemudian beranjak dewasa, si Santi Devi ini memutuskan bahwa dia tidak akan menikah. Dia menganggap bahwa dia sudah mempunyai suami yang sah. Sampai ke meninggalnya pada tahun 1987. Dari India kita terbang ke South Africa. Kita menemui seorang wanita muda bernama Jo Verwey. Jo Verwey ini cukup ekstrim kalau gua bilang kisahnya ini. Karena dia tidak hanya mengaku reinkarnasi dari satu orang. Dia mengaku reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya, sampai ke 10 kehidupan. Dia reinkarnasi dari 10 orang. Pada saat itu dia mulai ngomong tentang hal reinkarnasi ini sejak dia masih berumur 3 tahun. Cuman pada saat itu orang tuanya kan mengabaikan, mereka tidak percaya sama anaknya yang masih kecil banget itu. Mereka menganggap anaknya ini terlalu terbawa atau terlalu menjiwai sama buku-buku bacaannya gitu loh. Hingga kemudian waktu berlalu sampai umur 5 tahun. Dan selama itu Jo Verwey ini terus ngomongin tentang hal-hal yang berbau reinkarnasi itu. Sampai akhirnya hal tersebut memancing ke orang luar. Dia sempat diwawancarai oleh beberapa media, beberapa paranormal, dan beberapa peneliti tentang apa yang diucapkannya selama ini. Jadi menurut pengakuan si Jo Verwey ini, gue ngambil beberapa aja ya, kalau 10 semua gue ceritain kepanjangan. Yang pertama dulu nih, dia mengaku bahwa dia berasal dari ribuan tahun yang lalu. Dia adalah manusia purba guys. Jadi dia pernah tinggal di sebuah gua gitu kan. Nah, untuk membuktikan hal ini, itu para peneliti pun mendatangi gua yang secara kasat mata itu sudah nggak kelihatan. Udah tertutup sama pohon-pohon, sama daun-daun udah ketutup. Tapi ternyata benar di situ ada sebuah gua. Dan setelah peneliti ini melihat dan menyelidiki, dan memang gua itu ribuan tahun yang lalu pernah ditinggali oleh manusia karena ada jejak-jejaknya. Kemudian Jo Verwey ini pernah mengaku dia pernah hidup sebagai seorang budak di Mesir. Dia mengaku bahwa dia itu tinggal di sebuah rumah orang pejabat penting pada masa sekitar zaman Fir'aun gitu, zaman nabi-nabi ya. Jadi dia sampai tahu lokasi rumah gitu, maksudnya denah rumah itu dia hafal gitu. Dia mengaku dipekerjakan di bagian dapur waktu itu. Dia bisa menceritakan seperti apa kehidupan rakyat Mesir pada saat itu. Dia bisa menceritakan secara detail bagaimana orang Mesir ini membangun jalanan mereka, bagaimana orang Mesir ini membangun bangunan-bangunan mereka. Itu dia bisa ceritakan semua. Kemudian dia mengaku bahwa di kehidupan yang lain dia juga pernah menjadi seorang Kristiani ya, jadi seorang pengikut seperti pendeta gitu loh. Dia mengaku bahwa dia adalah pengikut orang yang bernama Saint Peter. Kemudian dia menceritakan juga kehidupannya yang sebelum kehidupan yang sekarang gitu. Ini paling epic kalau gue bilang. Jadi si Joy ini mengaku bahwa dia adalah cucu dari seorang presiden Afrika Selatan yang bernama Paul Kruger. Nah, dia ini menikah 2 kali pada saat itu, kemudian mempunyai anak 10 orang.
Itu terjadi pada tahun 1920-an ya. Hingga dia sampai saat ini, jadi si Joey ini menceritakan kisah ini saat dia masih berumur 5 tahun. Anak dari si Joey ini ternyata ada satu orang yang masih hidup. Anaknya saat itu berusia 90 tahun. Saat itu anaknya ini dipertemukan dengan si Joey. Pada saat mereka bertemu, si Joey ini langsung mengenali bahwa itu adalah anaknya. Si Joey kemudian ngobrol dan menceritakan semua pengalaman masa lalunya bersama anaknya itu. Setelah itu anaknya ini komentar, "Gua merasa seperti ngobrol sama ibu kandung gua." Itu komentar dari anak dari si Joey, kalau emang bener ya. Tapi menurut gua sih bener sih ini. Soalnya kalau sampai ke detail-detail terkecil gitu kan mustahil lah orang bisa sampai tahu gitu. Menurut gua ini pasti bener reinkarnasi. Dari Afrika Selatan kita terbang ke Rusia, ke kota Volgograd. Kita menemui seorang anak yang bernama Boriska Kiprianovic. Ini anak cerita reinkarnasinya juga ekstrim kalau menurut gua. Ini anak istimewa banget. Sejak beberapa bulan, sejak setelah dilahirkan, jadi umurnya masih bulanan ya. Ini si anak sudah bisa berbicara. Kemudian setelah itu karena kepandaiannya yang luar biasa di atas rata-rata, dia pun pada usia 2 tahun ini diperiksakan ke dokter psikolog ya. Dokter pada saat itu tercengang, terkagum-kagum. Karena pada usia 2 tahun, anak ini sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, dan sudah bisa menggambar. Boriska ini juga sering mengajak diskusi orang tuanya tentang hal-hal yang orang tuanya sendiri tidak tahu gitu loh. Jadi ini mestinya hal-hal yang ilmuwan-ilmuwan gitu yang tahu. Boriska ini paling senang membicarakan tentang kehidupan luar angkasa, kehidupan alien, terutama peradaban yang dia bilang ada di planet Mars. Boriska ini mengaku bahwa dia adalah reinkarnasi dari penduduk Mars. Jadi penduduk Mars saat itu musnah, dia adalah salah satu penduduk terakhir yang musnah gitu ya. Akibat terjadi perang nuklir atau perang besar-besaran di Mars. Jadi menurut dia di Mars ini masih ada penduduk Mars yang selamat. Mereka ini hidup di bawah tanah ya, di kedalaman tanah dari Mars. Mereka berbentuk sangat tinggi, lebih tinggi dari penduduk bumi. Rata-rata tingginya itu 3 meteran dan mereka bernapas dengan CO2 atau karbon dioksida. Penduduk Mars ini pada saat dari kecil hingga ke dewasa itu mentok di umur 35 tahun menurut si Boriska ini. Setelah umur 35 tahun mereka tidak bisa tua. Mereka seterusnya akan berumur 35 tahun keadaan fisiknya gitu. Kemudian Boriska juga menambahkan bahwa peradaban dari masyarakat Mars ini sangat tinggi teknologinya. Mereka biasa melakukan perjalanan antar galaksi gitu ya, perjalanan ruang angkasa itu udah biasa. Dan mereka mempunyai hubungan dengan bumi. Mereka mempunyai hubungan dengan peradaban Mesir kuno, terutama piramida-piramida Mesir. Kemudian dia menambahkan lagi, apabila monumen Sphinx ya yang berada di sebelah piramida Giza itu terbuka. Jadi ini sampai sekarang orang-orang nggak ngerti maksudnya terbuka itu apa gitu ya. Pokoknya apabila terbuka monumen Sphinx ini, itu akan terjadi perubahan peradaban di muka bumi. Kemudian orang-orang ini, para ilmuwan ya yang kepo-kepo ini pengen tahu gitu. Mereka menanyai si Boriska ini bagaimana cara membuka monumen Sphinx itu. Boriska bilang bahwa rahasianya itu terletak di balik kuping dari monumen Sphinx. Itu hanya satu-satunya jawaban yang keluar ya. Jadi tetap menjadi rahasia luar biasa sampai sekarang gitu.
memang dari cerita-cerita tadi itu semua kalau dibilang tidak masuk akal ya memang secara logis gitu tidak masuk akal gitu. Tapi ya benar-benar terjadi penjelasan secara detail itu juga kan nggak mungkin juga gitu loh. Ya mungkin segitu dulu ya kisah untuk hari ini. Semoga bisa mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.